Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru untuk 2024 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah pernah bahas untuk pertemuan sebelumnya adalah tentang pedagogik ya, soal-soal teknis yang pedagogik di UKKJ atau uji kenaikan jabatan. Nah, di materi uji kompetensi UKKJ atau kenaikan jabatan fungsional guru itu ada tiga, kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosiokultural. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi saya ulang-ulangi lagi supaya teman-teman lebih paham gitu ya teman-teman ya. Untuk kompetensi manajerial itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ada 8 video. Kemarin kita juga sudah bahas untuk pedagogik. Nah, sekarang giliran profesionalnya gitu ya. Sebaran soal UKKJ kemarin kita sudah bahas. Untuk manajerialnya ada 49 soal, kemudian sosiokultural 6 soal, teknisnya 25 soal. Oke, kali ini kita akan bahas untuk kepribadian gitu ya teman-teman ya. Uji kompetensi teknis bagian kepribadian. Lalu apa saja yang bisa kita gunakan sebagai dasar dalam menjawab soal uji kompetensi teknis kepribadian yang UKKJ atau uji kenaikan jabatan ya. Uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, pada kompetensi kepribadian ini hubungannya erat dengan kemampuan guru dalam melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru. Jadi ada perbedaan antara model kompetensi yang dulu dan sekarang gitu ya. Kalau dulu masih hubungannya dengan kepribadian yang stabil, mantap dan lain-lain. Kalau yang sekarang fokusnya ke pembelajaran gitu ya. Jadi kemampuan guru dalam melakukan refleksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, pada kompetensi kepribadian ini diturunkan ke dalam 3 indikator. Yang pertama itu hubungannya dengan kematangan moral, emosi, spiritual yang berperilaku sesuai kode etik guru. Kemudian mengembangkan diri melalui kebiasaan refleksi. Nah, ini jadi fokus ya di kompetensi kepribadian. Yang ketiga, orientasi berpihak pada murid. Nah, lalu indikator-indikator apa saja yang ada pada ketiga indikator nih ya, subindikator atau namanya pengembangan indikator. Ini kalau pengembangan indikator digunakan sebagai materi penyusun soal-soalnya. Jadi tipe-tipe soal dari UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan itu tergantung dari indikator-indikator dan subindikatornya ya. Nah, pada kematangan moral, emosional, dan spiritual atau indikator pertama dari kepribadian itu yang pertama ini materinya terkait dengan makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mampu mengelola emosi. Jadi nanti teman-teman fokusnya adalah mampu mengelola emosi. Ingat teman-teman, yang menjadi fokus dalam pengelolaan emosi adalah dilarang untuk menyalahkan orang lain atau pihak lain termasuk peserta didik gitu ya. Kemudian mampu menerapkan kode etik guru dalam bekerja dan pembelajaran ya. Untuk indikator yang kedua, ini kebiasaan refleksi. Ini terdapat sub-sub indikator juga ada 3. Ini refleksi dan perencanaan kebutuhan pengembangan diri. Kemudian adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penerapan hasil pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Untuk indikator ketiga yang namanya berorientasi atau berpihak kepada murid, tadi sudah saya jelaskan bahwa murid tidak pernah salah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu refleksinya adalah apa yang bisa kita berikan atau pelayanan apa yang bisa kita berikan sehingga peserta didik meskipun dalam kondisi sesulit apapun misalkan nakal, ribut, tidak sopan itu menjadi tanggung jawab kita, bukan kesalahan murid semata gitu ya. Yang pertama ada interaksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Yang kedua respect terhadap hak peserta didik. Yang ketiga kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan kelompok gitu ya. Nah, level yang dipakai itu biasanya ada 5 ya, level 1 sampai level 5 gitu ya. Jadi semakin tinggi levelnya itu mendekati jawaban yang paling tepat. Level 0, level 0 itu artinya belum memiliki level ya, artinya tidak paham ya, tidak paham akan situasi. Yang kedua mulai memahami, yang ketiga melakukan, mengevaluasi, berbagi, membimbing. Jadi setiap tahapan ini berkembang teman-teman ya. Orang bisa mengevaluasi kalau sudah bisa melakukan. Orang bisa melakukan kalau sudah memahami. Orang sudah bisa berbagi kalau sudah pernah mencoba kemudian mengkaji ulang atau mengevaluasi gitu ya.
Orang bisa membimbing itu kalau sudah melalui kegiatan berbagi berpraktik dan lain-lain itu ya teman-teman ya. Ini tadi sudah, kemudian ini tentang alat bantu kita ya. Jadi kata kerja operasional. Ciri dari SJT itu sebenarnya ada di kata kerja operasional. Nah, ini sebenarnya juga melekat pada subjek dan objek dari kata kerjanya gitu ya. Subjek dan objek dari kata kerjanya juga mempengaruhi. Ini sebagai alat bantu saja. Kata-kata kerja ini mendukung dalam apa namanya identifikasi termasuk ke level apa ya, biasanya digunakan untuk itu. Misalkan yang tidak paham itu malah menyuruh orang lain, kemudian membiarkan dan lain-lain. Paham itu sadar, memaklumi, itu ya, mengerti, itu mengikuti, itu ya. Itu levelnya paham. Kalau melakukan itu misalkan contohnya mengusulkan, meminta, melakukan tindakan, menegur, menetapkan, menghapus, membuang, mengingatkan, mengganti dan lain-lain gitu ya. Itu artinya tindakan itu ya tindakan dalam menghadapi menyelesaikan masalah. Artinya fokus ke akibat ya. Fokusnya ke akibat. Kalau mengevaluasi itu berarti fokus dari sebab juga dari awal mulanya dari sebab kemudian akibatnya apa itu dievaluasi. Jadi perbedaan antara melakukan dengan mengevaluasi itu letaknya di tindakan yang digunakan. Kalau melakukan itu tindakannya tujuannya untuk mengatasi akibat. Kalau mengevaluasi itu dimulai dari menganalisis sebab kemudian menentukan tindakan yang sesuai, itu dari mengevaluasi. Kemudian kalau sudah tahapan itu maka tahapannya adalah tahapan mumpuni. Kalau orang dikatakan mumpuni itu kalau bisa berbagi, berkolaborasi, membagikan pengalaman. Kemudian kalau sudah mumpuni mahir ya itu bisa membimbing orang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soal-soalnya dan bagaimana cara mengerjakannya. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yang terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ciri soal dari kepribadian itu misalkan berdasarkan hasil refleksi atau berdasarkan hasil evaluasi dan lain-lain. Itu cirinya memang begitu. Berarti ini fokus di indikator kedua untuk kebiasaan refleksi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Kalau yang A menyediakan pemberian tugas yang dianggap membebani peserta didik, berarti ini langsung fokus ke akibat kan. Jadi anak terlalu terbebani, tindakannya langsung meniadakan pemberian tugas. Ini fokus pada akibat. Ini berarti tindakan dalam rangka menyelesaikan akibat. Maka ini masuknya di L2 ya. Atau melakukan ya. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di dalam kelas. Ini juga fokus ke akibat. Ini L2 juga. Tetap memberikan tugas yang banyak kepada peserta didik sesuai prinsip Anda. Berarti ini tidak memahami tentang keluhan peserta didik. Nah, tidak paham itu L0. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan resiko ke depan. Nah, pembuatan kesepakatan itu bentuk dari evaluasi, teman-teman. Nah, karena bentuk dari evaluasi, maka masuknya di L3. Nah, di sini level yang tertinggi, level berpikir atau level bertindak paling tinggi adalah yang D, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti D. Next soal berikutnya, Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Nah, Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini terkait dengan bagian pengelolaan emosi ya teman-teman di indikator 1. Teman-teman bisa lihat indikator 1. Nah, pada pengelolaan emosi itu yang menjadi ciri kunci adalah anak tidak pernah salah gitu ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang seperti ini misalkan kasusnya, jangan langsung menilai anak itu salah. Jadi kita harus bisa merefleksikan itu ke dalam diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, tapi tanpa menyudutkan orang lain atau pihak peserta didik. Yang A, memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas. Nah, proses memarahi ini berarti menyalahkan peserta didik kan, menyalahkan peserta didik. Nah,
Memarahi itu bentuk tindakan. Nah, bentuk tindakan yang langsung digunakan untuk menyelesaikan akibat ya. Maka ini masuknya di L0 ya, L0 ya. Memarahi itu berarti tidak memahami. Kemudian tetap bersabar menahan emosi meskipun sangat menyakitkan. Nah, ini tahan terhadap emosi, tidak menyalahkan orang lain, ini pasti L3. Bersabar dan memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman, kalau bersabar bagus ya L3 ya. Tapi kalau memberikan hukuman artinya kan menuduh peserta didik yang salah kan gitu ya. Nah, itu bukan merupakan ciri-ciri guru yang punya refleksi yang bagus gitu ya. Maka C ini levelnya di 2, di bawah L3. Membiarkan perilaku peserta didik karena mereka masih muda, itu artinya dia paham akan perkembangan dia, hanya memahami tapi tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini berarti L1. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi B. Anda seorang guru yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Ketika sedang memberikan pelajaran, salah satu peserta didik sibuk dengan smartphone dan sekali menginterupsi Anda ketika menjelaskan di kelas dengan ucapan yang menantang dan terkesan tidak sopan. Jadi Anda mendapati ada siswa Anda yang tidak sopan terhadap diri Anda, mengganggu lingkungan sekolah kan gitu, lingkungan pembelajaran gitu ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah sebagai berikut ya, kita lihat ya. A. Memaklumi perilaku peserta didik yang melanjutkan proses pembelajaran di kelas. Ini memaklumi berarti hanya sekedar paham kan. Berarti ini L1. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti bermain smartphone. Ini tidak menyalahkan ya, tapi memang sebabnya kan karena smartphone tadi ya. Jadi smartphone itu dihentikan dulu, berarti ini tindakan evaluasi juga. Meredakan emosi ini pasti L3. Menenangkan diri lebih dahulu juga L3, kemudian berbicara dengan siswa tersebut secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini, juga menghindari menyalahkan peserta didik. Ini pasti masuk L3 ini ya. Meminta peserta didik tersebut untuk segera berhenti menanyakan perilakunya secara langsung karena mengganggu proses pembelajaran, ini langsung menjudge juga ya. Jadi ini L2 gitu ya. Membiarkan suasana kelas tenang, memandangi peserta didik sampai ia sadar akan perilakunya sebelum melanjutkan proses pembelajaran, ini juga tindakan dalam mengurangi dampak atau akibatnya. Jadi L2 juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next hal berikutnya, Anda adalah seorang guru yang telah mengajar selama beberapa tahun di sekolah. Baru-baru ini hasil evaluasi kinerja Anda menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam praktik pembelajaran Anda, dan Anda diharapkan untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan. Anda merasa kebingungan karena Anda merasa telah melakukan hal terbaik dalam mengajar. Langkah yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ciri khas dari soal-soal kepribadian ini terkait dengan refleksi kemudian evaluasi kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Mencari sumber daya literatur tentang praktek pengajaran yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam kelas. Ini langsung ke mengatasi akibatnya ya, mengatasi akibatnya. Jadi langsung ya, tindakan langsung mengatasi akibat. Tidak mencari tahu dulu sebab-sebab kenapa dinilai tidak baik atau kenapa evaluasi kinerjanya tidak baik atau kurang gitu ya. Jadi langsung menuju ke tindakan konkretnya. Jadi ini masuk di L2. Kemudian yang B, melakukan refleksi diri yang lebih dalam, terstruktur dengan membuat daftar kekuatan dan kelemahan. Berarti ini melakukan analisis, karena analisis berarti masuk di L3 kan ya. Merancang rencana tindakan untuk meningkatkan, ini juga L3. Proses perancangan perbaikan itu L3. Maka jawaban B itu L3. Menjalin kolaborasi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang praktik pekerjaan yang efektif dan saling memberikan umpan balik. Nah, ini ada kolaborasi. Mungkin teman-teman berpikir bahwa itu adalah L4 gitu ya. Karena ada kolaborasinya. Tapi ini tidak teman-teman. Yang namanya kolaborasi pada L4 itu kalau sudah bisa melakukan evaluasi. Nah, ini kan belum bisa melakukan evaluasi, berarti bukan. Berarti untuk C, ya opsi C ini fokus pada tindakan yang menyelesaikan masalah atau akibat. Berarti jawaban C ini L2 masuknya ya. Mencari bantuan psikolog dan konselor untuk membantu mengatasi perasaan bingung, frustasi, ini berarti masuk di L1. Tingkatnya baru paham saja. Gitu ya, belum bisa melakukan sendiri refleksi gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B.
Next soal berikutnya, Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari peserta didik mengeluhkan cara pengajaran yang dilakukan oleh salah satu guru senior. Jadi ada peserta didik yang curhat kepada Anda bahwa ada guru lain yang mengajarnya intinya tidak menyenangkan lah gitu ya. Dikeluhkan lah intinya. Guru tersebut sering memberikan tugas namun jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, tadi ya jangan menyalahkan orang lain termasuk peserta didik gitu ya. Yang A, meminta peserta didik memahami pola pengajaran yang dilakukan guru. Ini berarti tidak memahami keluhan peserta didik. Kalau tidak paham keluhan peserta didik maksudnya di L1 gitu ya teman-teman ya. Tindakan pertama. Yang kemudian B, mengkomunikasikan permasalahan tersebut melalui kepala sekolah, artinya tidak menyalahkan pihak guru maupun siswa, agar disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Ini solutif sekali ya. Karena solutif itu masuk L3. Mengkritik secara langsung cara mengajar guru, ini mengejat tindakan guru berarti ya. Ini masuk L2. Meminta peserta didik agar menyampaikan secara langsung, ini berarti tidak paham ya. L2 juga ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Next berikutnya, Anda adalah seorang guru yang baru saja memulai karir di sekolah. Anda memiliki peserta didik yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk latar belakang ekonomi yang berbeda. Salah satu peserta didik Anda adalah seorang anak dari keluarga kurang mampu yang seringkali terlambat. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. A, menegur peserta didik, meminta orang tua datang ke sekolah karena perilaku terlampau sering dilakukan. Ini berarti kan menganggap peserta didik tersebut salah ya, tanpa mencari tahu dulu sebabnya gitu ya. Maka ini L2, tindakan langsung gitu ya. Menegur peserta didik dan mendiskusikan keterlambatan peserta didik yang bersangkutan untuk mencari solusi bersama. Berarti ini melakukan evaluasi bersama peserta didik ya, dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Artinya ini ada perbaikan juga. L3 berarti ya. Menegur peserta didik dan memakluminya karena menganggap keterlambatan peserta didik, ini berarti pemakluman L1 ya, bisa juga L2 karena di situ ada menegurnya gitu. Menegur peserta didik secara terbuka dan mendiskusikannya di depan kelas agar dapat menjadi pelajaran untuk teman-teman lainnya, ini juga L2, tindakan yang langsung pada akibat, tidak mencari tahu sebab dan nanti akibat dari sebab yang dilakukan gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Nah itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya, memesan e-book yang dari Majanel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majanel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya file, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Majanel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silahkan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.